Kami tadi sudah mengadakan pertemuan, ini Pak Said Iqbal sebagai yang mewakili salah satu elemen buruh, tadi sudah menyampaikan beberapa hal dan tadi juga sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja, yang intinya bahwa sesuai dengan keputusan MK, bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku, dan lalu kemudian menyikapi keputusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan seksama bagaimana indeks upah buruh supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pengusaha maupun buruh, demikian. Tidak mengacu PP 51. Nah, Tidak mengacu PP 51. dan karena PP 51 sudah tidak berlaku, sistem pengupahan dan lain akan dibicarakan bersama-sama, demikian. Karena kan tenggatnya kan paling lama dalam 2 tahun setelah putusan yang dibacakan MK, jadi akan bagaimana tindak lanjut agar ini bisa cepat prosesnya, Bu? Ya, kita optimis bahwa ini akan dapat terrealisasi dalam waktu yang tidak lama, tetapi memang perlu waktu untuk membicarakan karena ini bukan hal yang mudah dan juga tidak harus terburu-buru, demikian. Pak Said, soal pertemuan hari ini dan menyikapi dari putusan MK kemarin. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Wakil Ketua DPR RI, Bapak Supmi Dasko Ahmad, dan juga beliau telah memanggil berdiskusi Pak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas, dan Pak Menaker, Menteri Tenaga Kerja, Pak Yasirli. Dan kami hadir juga, diterima oleh beliau. Dan kami sudah menyerahkan usulan-usulan tentang pandangan Serikat Buruh berkenan dengan keputusan MK yang telah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh dan Serikat-Serikat Buruh ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tentu ada yang harus cepat disikapi, dan beliau sangat respon, Pak Supmi Dasko langsung mengambil inisiatif untuk segera menjembatani pertemuan pemerintah dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan persoalan upah minimum, karena upah minimum ini sudah akan harus diberlakukan per 1 Januari 2025. Nah, kalau kita tarik mundur aturan Permenaker yang lama bahwa 60 hari sebelum diberlakukan upah minimum, berarti kan 1 November 2024 sudah diputuskan dan itu sudah berlalu. Kalau upah minimum kota kabupaten 40 hari sebelum diberlakukan 1 Januari 2025 berarti 21 November. Dengan demikian masalah perlu dikeluarkannya atau diumumkannya secara resmi tentang peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai mengisi kekosongan hukum terkait dengan keputusan MK perihal upah minimum itu tidak harus 21 November. Sepanjang disepakati oleh para pihak. Kami Serikat Buruh setuju dengan saran Pak Supmi Dasko untuk membahas lebih hati-hati, lebih detail, lebih penuh keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan buruh sesuai arahan beliau tadi. Kami setuju. Oleh karena itu, kami bersepakat tidak harus 21 November kebijakan upah minimum dalam bentuk peraturan Menteri Tenaga Kerja dikeluarkan. Bisa saja akhir Desember menjelang 1 hari pemberlakuan, boleh. Ini kan post major, di mana keputusan MK dikeluarkan ketika proses perundingan upah sedang dijalankan. Sehingga itu sesuatu apa sih kalau istilah apa sih yang nggak mungkin kita cari penyelesaiannya? Nah, beliau pesan itu. Kami bersepakat pada Pak Supmi Dasko, Wakil Ketua DPR. Oleh karena itu yang terkait dengan kenaikan upah ini, satu yang paling penting tidak harus tanggal 21 November Permenaker berlaku. Tidak harus 7 November ini dikeluarkan Permenaker. Tentang hal-hal lain bagaimana hukumnya nanti Pak Menteri Hukum sudah diperintahkan oleh Pak Supmi Dasko nanti akan menjelaskan atau akan mengeluarkan peraturannya. Yang kedua, ada 5 poin yang menjadi dasar usulan Serikat Buruh yang diterima oleh Pak Supmi Dasko. Saya ingin mengutip apa yang beliau tadi sampaikan bahwa pemerintah dan DPR menyatakan sesuai keputusan MK tidak lagi memberlakukan peraturan pemerintah nomor
51 tahun 2023. Mudah-mudahan buruh di seluruh Indonesia mendengar ini. Mohon tenang, mohon sabar. Melalui Pak Supmidasko Wakil Ketua DPR sudah menyatakan tadi kita dengar sama-sama peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2003 tidak lagi berlaku, khususnya dalam penetapan upah minimum tahun 2025. Tadi dengan demikian kita akan menyatakan satu, tentang batas atas dan batas bawah upah minimum tidak ada lagi karena itu termaktub di PP nomor 51. Nomor 2, bagi daerah yang konsumsi rata-ratanya di bawah upah minimum yang sudah berlaku, maka hanya menghitung kenaikan upah indeks tertentu atau alfa dikalikan pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi juga tidak berlaku karena itu kan di PP nomor 51. Itu kan bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia buruh itu yang paling dikhawatirkan. Ini Pak Supmidasko mewakili lembaga DPR RI sebagai wakil ketua DPR dan juga sudah berbicara dengan pemerintah setidaknya dengan 2 menteri, mohon sabar dan tenang. Jadi PP nomor 51 tahun 2023 tentang kenaikan upah minimum tidak lagi diberlakukan, tidak ada lagi batas atas batas bawah dan tidak ada lagi pasal 26A PP nomor 51 2023 yang menyatakan kenaikan upah hanya alfa dikalikan pertumbuhan ekonomi. Kalau dia konsumsi rata-ratanya di bawah upah minimum sudah ada. Nah, itu mohon tenang. Nah, baru yang terakhir yang sedang didiskusikan adalah indeks tertentunya. Nah, itulah Pak Supmidasko atas juga perkenan Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Tenaga Kerja tadi sudah ada, dirundingkan kembali, didiskusikan kembali sambil nanti tentu kita mendapat arahan terakhir dari Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Pak Supmidasko. Saya pikir. Kalau dari pemerintah izin Pak boleh maju. Sekarang pemerintah kan sudah menyikapi putusan MK terkait dengan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu tidak perlu lewat proses prolegnas karena dia hasil keputusan MK masuk kumulatif terbuka. Nah, karena itu secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan. Yang lain-lainnya termasuk yang paling penting disikapi sekarang kan soal pengupahan. Nah, tadi kami sudah bersepakat dengan teman-teman buruh dan Menteri Tenaga untuk sesegera mungkin mempersiapkan terkait dengan Permenakernya walaupun tidak perlu terburu-buru seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Ya. Makasih ya. Oke. Pak Dasko kemarin ini kan Pak Prabowo menghapus hutang pelayan petani, nelayan, dan juga UMKM itu tambahan. Iya, kalau dari sisi DPR sebagai wakil rakyat, ya tentunya itu memang terobosan yang ditunggu-tunggu dan bermanfaat bagi para pelaku usaha yang kemarin itu kemudian diberikan keringanan oleh pemerintah. Demikian. Tapi untuk target yang diharapkan sebetulnya yang akan dipantau oleh DPR lewat keringanan ini kepada UMKM ini apa yang diharapkan sebetulnya? Ya tentunya kalau saya bicara dengan pemerintah bahwa kalau ini kemudian karena satu dan lain hal itu kan sebenarnya utang-utang daripada UMKM dan pelaku usaha yang diringankan itu sebenarnya karena kebanyakan force majeure. Ada yang karena COVID, ada yang karena gagal panen. Nah, sehingga dengan tunggakan mereka kemudian akan susah mendapatkan pinjaman walaupun kemudian usahanya pada saat ini sedang prospek, kira-kira begitu. Nah, sehingga perputarannya menjadi lambat. Nah, dengan adanya keringanan ini kita harapkan bahwa selain memang bebannya sudah berkurang, nah perputarannya bisa berjalan bagus kalau kemudian bisa dibantu lagi oleh bank. Demikian. Kalau sebagai bagian dari legislatif, apa yang diharapkan dari kebijakan ini agar tepat sasaran? Jangan sampai malah yang terjadi sebalik, yang bisa meringankan UMKM malah terjadi sebalik. Ya tentunya pemerintah punya mekanisme tersendiri dan saya sudah berpesan kepada komisi teknis yang kemudian menjadi mitra pemerintah di bidang perbankan maupun pelaku usaha untuk sama-sama duduk dengan pemerintah dalam merumuskan hal-hal yang tadi supaya tidak terjadi dan dalam pengawasannya supaya lebih diperketat. Demikian. Bang, izin soal politik sedikit ngomongin soal pilkada serentak ini, ada analisis dari LSI Deni JA. Ini
spesifiknya ngomongin soal Pilkada Jakarta yang menyebut mesin politik di koalisi Kim Plus ini tidak bergerak karena survei dari pasangan RK Suswono ini terbilang stagnan, bahkan ada kecenderungan turun. Apakah betul demikian? Bahkan ada yang menyebut bahwa koalisi Kim Plus ini pecah di DKI Jakarta. Jadi itu banyak analisa-analisa mendekati hari H, itu biasa, dinamika politik terjadi, tapi nanti lihat aja siapa yang menang, demikian. Tapi sejauh ini Kim Plus tidak hanya Jakarta dan daerah lain solid dalam kondisi. Nah, saya monitor masih solid, tapi memang kita punya cara yang lain karena memang Kim Plus ini besar. Ada juga pertimbangan-pertimbangan kalau kita, nah ini pergerakan-pergerakan yang efisien dan lain-lain itu juga menjadi pertimbangan kita merumuskan kegiatan yang tepat sasaran. Nah, tentunya kita tidak bisa buka di sini, tapi nanti dilihat saja di mana daerah-daerah yang katanya turun-turun, siapa yang menang nanti. Demikian. Oke.